Sampul halaman chapter 30 kali ini menampilkan Mamushi yang sedang membelah dirinya menjadi total 4 Mamushi. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, kegilaan tanpa batas merayap menggerayangimu. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 30 adalah para pengganggu. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, berkat kerjasama tim 10, para Mamushi tak bisa berkutik. Namun begitu lawan lengah, jumlah mereka berlipat ganda. Chapter ini sendiri diawali dari akhir chapter sebelumnya. Setelah kerjasama Shikadai dan Chocho berhasil menumbangkan 4 Mamushi sekaligus dalam satu tepukan tangan raksasa Chocho. Keempat Mamushi itu kini terlihat tersungkur di tanah. Shikadai berkata, "Bagus, mantap Chocho." Chocho berkata, "Ini sih kecil." Tapi saat itu salah satu Mamushi yang tersungkur tiba-tiba menatap ke arah mereka. Lalu dia mulai bangkit dan memperbanyak tubuhnya lagi. Dengan ekspresi terkejut, Shikadai dan Chocho berkata, "Lagi-lagi bertambah banyak." Lalu Himawari yang berada di belakang mereka berdua tiba-tiba berteriak, "Cepat geser." Di dalam dari itu, Himawari bersiap melepaskan bijudamanya ke arah para Mamushi itu. Shikadai dan Chocho langsung menoleh ke arah Himawari dan mereka berdua seketika langsung panik. Chocho berkata, "Hei!" Shikadai berkata, "Bodoh, ini di tengah kota loh." Lalu Shikadai langsung menggunakan jutsunya untuk mengurung para Mamushi di dalam sebuah bola bayangan. Setelah itu Shikadai berteriak kepada Chocho, "Chocho, lempar mereka ke langit sejauh mungkin." Tanpa pikir panjang, Chocho langsung memeluk bola bayangan berisi para Mamushi itu. Lalu dia lempar sekuat tenaga ke langit sambil berteriak, "Ya!" Himawari langsung mengubah arah dan sudah bersiap membidik ke langit. Di dalam dari itu dia melepaskan bijudamanya. Target pun terkena dengan telak dan ledakan dahsyat terjadi di langit. Sedangkan Mamushi langsung hancur berkeping-keping menjadi butiran debu. Para penduduk yang melihat itu sangat terkejut karena tiba-tiba saja muncul ledakan besar di atas mereka. Sementara Shikadai terlihat lega. Dia berkata, "Nyaris saja." Himawari sendiri saat itu merasa bersalah. Dia berkata kepada Shikadai, "Maaf, aku tidak pikir panjang." Shikadai menatap Himawari dengan sedikit rasa kesal. Dia berkata, "Tidak pikir panjang katamu? Kau ini, mungkin akan ada saatnya kami tidak bisa membantumu seperti tadi. Kalau sampai ada korban, nanti kau hanya bisa menyesal." Setelah itu Shikadai menyadari sesuatu. Di kejauhan di belakang Himawari, dia melihat beberapa Mamushi sedang berjalan bersama, memasuki salah satu blok. Shikadai berkata, "Rupanya masih ada banyak sekali. Sial, ada berapa banyak sih mereka?" Beralih ke markas Boruto dan yang lainnya, Inojin masih menatap peta transmisi miliknya, sedangkan Koji masih duduk memantau situasi di belakang Inojin. Saat itu Inojin terlihat panik. Tidak bisa Hachidaime sama. Dikalahkan berapa kali pun, mereka seperti tidak ada habisnya. Jumlah mereka justru semakin banyak. Mendengar hal itu Koji masih saja diam membisu. Sementara Shikamaru mulai sedikit panik. Setelah itu beralih ke ruang interogasi. Kobu berbicara kepada Konohamaru yang baru saja masuk kembali ke ruang interogasi dengan kehendaknya sendiri. Kobu berkata, "Aku sudah bilang kan, sudah waktunya untuk menginterogasi Hachidaime Hokage. Sekarang giliran dia, cepat bawa dia kemari." Konohamaru masih mencoba melindungi Hachidaime. Dia berkata, "Tapi..." Lalu Sai mengintervensi obrolan mereka karena ada informasi penting yang harus disampaikan. Sai berkata, "Maaf menyela Kobu-sama. Baru saja kami mendapatkan laporan serangan musuh di dalam desa." Kobu berkata, "Apa?" Lalu Sai menjelaskan lebih rinci lagi dengan berkata, "Musuhnya adalah Shinju. Selain itu, ada saksi mata yang melihat sosok Boruto. Penjagaan di sini memang ketat, tapi sulit untuk menjamin keselamatan 100%. Ada kemungkinan ini membahayakan keselamatan Kobu-sama untuk berjaga-jaga. Bagaimana kalau proses interogasinya ditunda dulu untuk pindah ke area pengungsian?" Konohamaru terlihat lega tapi juga cemas dengan situasi itu. Lalu Kobu berkata, "Coba jelaskan, memangnya seberapa bahaya ancamannya? Apa yang jadi sasaran mereka?" Sai berkata, "Hal itu masih diselidiki lebih lanjut, tapi karena lawannya adalah Shinju, maka level ancamannya tidak bisa diukur." Mitsuki yang masih ada di ruang interogasi, hanya dia menyimak informasi yang baru saja dia dengar, karena dia sebenarnya sudah tahu informasi itu dari Shikamaru. Lalu Kobu berkata, "Begitu ya, aku sudah paham situasinya. Interogasi tetap kita lanjutkan sekarang, tidak perlu pindah tempat, masih terlalu cepat untuk mengungsi." Mendengar itu Konohamaru menjadi panik lagi, tapi dia hanya bisa berkata, "Kobu-sama." Lalu Kobu berkata lagi, "Pembicaraan kita cukup sampai di sini. Cepat bawa Hokage ke sini." Setelah itu beralih ke pusat kota. Para Mamushi sedang berkeliaran ke sana kemari untuk mencari keberadaan Eida, tapi di antara mereka tidak ada yang menyerang satu penduduk pun. Para penduduk yang melihatnya justru keheranan. Mereka bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Inojin yang memantau itu melalui peta transmisinya berkata, "Jumlahnya sudah lebih dari 100. Itu tidak terhitung lagi."
Sementara itu, Delta memantau situasinya dari atas. Dia sedang melayang di pusat kota. Sarada yang ada bersamanya di atas sebuah bangunan langsung berlari ke arahnya sambil berkata, "Delta, apa kau melihat sesuatu?" Delta menjawab, "Iya, ada. Jumlah mereka banyak sekali." Lalu Sarada melihat ke bawah, dan dari sana dia melihat segerombolan mamushi sedang bergerak bersama, mencari keberadaan Eida. Setelah itu, Sarada langsung melapor kepada Shikamaru dengan berkata, "Di sini Sarada, saat ini aku ada di distrik B bagian utara. Aku melihat mamushi. Sekarang aku akan melawannya." Tapi Shikamaru langsung menghentikan Sarada. Dia berkata, "Hentikan, tunggu dulu Sarada. Tim pembasmi yang lain juga. Semuanya tolong dengarkan aku. Awalnya strategiku adalah untuk menghabisi mamushi saat jumlah mereka sudah minim. Tapi ternyata tidak bisa berjalan semulus itu. Saat ini mereka bertambah dalam jumlah yang sangat besar. Dan area penyebaran mereka begitu luas. Bisa dikatakan, situasi pertarungan sudah masuk ke fase berikutnya." Mendengar itu Inojin kebingungan. Dia bertanya, "Kita harus bagaimana?" Lalu Shikamaru berkata, "Tetap tenang. Ini sudah kuperkirakan. Kita tinggal mengubah rencana. Untungnya sampai saat ini belum ada laporan korban dari penduduk sipil. Kerugian yang kita alami hanya sebatas kerusakan minor pada bangunan. Bisa disimpulkan bahwa minat mereka pada hal-hal lain selain target terbilang rendah, selama kita tidak memancing mereka duluan. Karena itu," sebelum Shikamaru melanjutkan ucapannya, tim sensor tiba-tiba menghubunginya. Tim sensor berkata, "Di sini tim sensor. Hachidaime-sama, Kobusama memanggil Anda. Dimohon untuk secepatnya menuju ruang interogasi." Mendengar itu Shikamaru langsung berkata di dalam hatinya, "Sial, kenapa di saat seperti ini?" Setelah itu Shikamaru menjawab tim sensor dengan berkata, "Maaf, tapi saat ini aku sedang sibuk. Apa tidak bisa ditunda dulu?" Alih-alih tim sensor yang menjawab, saat itu justru Kobulah yang langsung menjawabnya. Dia berkata, "Hokage-sama." "Ah, bukan, Nara Shikamaru." Shikamaru pun menyadari bahwa itu adalah Kobu. Lalu Kobu berkata lagi, "Harusnya aku tidak perlu sampai mengatakan ini, tapi di sini aku bertindak sebagai perantara dari daimyo negara api. Perintahku tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak dari daimyo-sama. Kalau kau paham, jangan membuatku menunggu lebih lama lagi. Cepat kemari." Shikamaru berkata, "Maaf, tapi Kobu-sama, saat ini situasi sedang darurat. Desa sedang menghadapi ancaman dari musuh." Kobu berkata lagi, "Masih belum paham juga ya? Sudah kukatakan, apapun yang terjadi, prioritaskan yang ini. Apa kau bermaksud untuk menentang perintah daimyo-sama? Kurasa keputusan itu akan menimbulkan efek yang cukup berpengaruh terhadap desa." Mendengar itu, Shikamaru hanya bisa terdiam. Sementara di markas, Inojin terlihat keheranan karena Hachidaime tiba-tiba berhenti berbicara padahal sebelumnya sedang menjelaskan tentang perubahan rencana. Inojin berkata, "Hachidaime-sama, apa yang terjadi?" Lalu Koji yang sedari tadi hanya memantau situasi akhirnya berbicara juga. Dia berkata, "Ini ulah pria pendamping daimyo itu. Dia ingin menginterogasi Shikamaru." Seketika Inojin pun terdiam. Sementara itu di desa, Boruto berhasil mengalahkan beberapa mamushi lagi lalu melapor kepada Shikamaru. Dia berkata, "Hachidaime-sama, distrik D bagian barat daya sudah beres. Aku akan bergabung dengan tim 10 di bagian timur." Shikamaru saat itu tidak merespon Boruto, hingga akhirnya Boruto menegurnya lagi dengan berkata, "Oi." Setelah ditegur, akhirnya Shikamaru berbicara. Dia berkata, "Ya, maaf, aku mendengarnya semua. Setelah bergabung dengan mereka, bersiagalah untuk sementara waktu sambil menunggu perintah selanjutnya." Saat itu Boruto menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dia berkata, "Apa ada masalah?" Tapi belum sempat dia mendapatkan jawaban, tiba-tiba ada tali dari arah belakangnya yang langsung mengekang tubuhnya, hingga Boruto tersungkur di tanah dan tidak bisa bergerak. Ternyata itu adalah ulah dari kepolisian Konoha yang saat itu langsung berlari ke arah Boruto sambil berkata, "Bagus, tepat sasaran." Lalu salah satu anggota kepolisian Konoha langsung memeriksa tubuh Boruto sambil melaporkan situasi yang terjadi. Dia berkata, "Di sini kepolisian, kami berhasil menangkap Boruto di distrik D bagian barat daya." Sementara salah satu anggota lainnya mengecek mayat mamushi. Dia berkata, "Oi, bukankah ini Shinju?" Setelah itu anggota yang mengecek tubuh Boruto tadi mengambil pedang Boruto. Dia berkata, "Aku ambil senjatamu." Tapi sesaat setelah dia memegang pedang Boruto, cakra dia mulai terhisap. Polisi itu pun terkejut. Dia berkata, "Apa ini? Kekuatanku." Lalu tidak lama dari itu, polisi itu pun menjatuhkan pedang Boruto. Dan Boruto langsung menggunakan Hiraishin no Jutsunya untuk berpindah tempat ke lokasi pedangnya terjatuh, sehingga dia bisa lolos dari ikatan tali yang mengekangnya. Lalu Boruto mengambil pedangnya dan langsung dia masukkan lagi ke sarungnya sambil berkata, "Kalian boleh juga. Aku tidak bermaksud meremehkan. Tapi kalau kalian melihat Shinju, cepatlah kabur. Sayang kalau mati begitu saja." Setelah mengatakan itu, Boruto langsung terbang meninggalkan mereka. Sementara mereka terlihat bingung dan kesal. Mereka menatap ke arah Boruto sambil berkata, "Sial, brengsek." Kemudian beralih ke pusat desa. Di sana para mamushi benar-benar sudah menyebar
dan sedang menanyai setiap penduduk tentang lokasi keberadaan Eida. Sementara itu Shikamaru menghubungi Sarada yang masih memantau para mamushi. Shikamaru berkata, "Sarada, bagaimana kondisi para mamushi?" Sarada berkata, "Mereka berkeliling tanpa arah untuk mencari Eida. Tapi seperti yang Hachidaime-sama katakan, sejauh ini mereka tidak melakukan perusakan secara acak." Shikamaru berkata, "Bagus, terus awasi mereka seperti itu. Tolong segera lapor jika ada pergerakan dari mereka." Setelah itu Shikamaru berbicara dengan Inojin. Dia berkata, "Inojin, aku akan pergi ke ruang interogasi sebentar. Aku harus menghadap Kobu-sama." Inojin terkejut mendengarnya. Sementara Shikamaru menatap layar komputer yang menayangkan peta transmisi milik Inojin. Shikamaru berkata, "Dengan kata lain, setelah ini, aku tidak bisa memantau peta transmisi dari Shindenjin no Jutsu untuk sementara waktu." Inojin berkata, "Kalau seperti itu, operasi ini tidak bisa dilanjutkan." Shikamaru berkata, "Ya, aku tahu. Alternatifnya, kau sampaikan saja informasi posisi mereka padaku secara lisan, atau kau sendiri yang mengambil alih komando." Inojin berkata, "Mana bisa seperti itu?" Lalu Shikamaru berkata, "Kebetulan saat ini ada beberapa mamushi yang berkeliaran di sekitar gedung Hokage. Jika Kobu-sama tahu situasinya seperti itu, mungkin dia akan berubah pikiran. Walaupun aku yakin dia tidak akan mundur semudah itu." Kemudian, sebelum Shikamaru pergi ke ruang interogasi, Koji menghubungi Shikamaru melalui kataknya. Dia berkata, "Shikamaru, sembunyikan katak ini di dalam sakumu." Shikamaru langsung berkata, "Apa kau merencanakan sesuatu?" Koji menjawab, "Ya, bisa dikatakan seperti itu." Sementara itu Boruto masih terlihat melayang di udara, sedang menerka-nerka apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Setelah itu beralih ke markas Boruto dan yang lainnya. Koji tiba-tiba meminta Inojin melakukan sesuatu yang aneh. Dia berkata, "Inojin, batalkan sambungan Shindenjin no Jutsumu." Seketika Inojin keheranan. Dia berkata, Tapi kalau seperti itu, sambungan dengan yang lainnya pun akan terputus." Koji berkata, "Apa boleh buat? Urusan ini lebih mendesak. Kau perlu menggunakan jutsu lain." Inojin semakin keheranan. Dia berkata, "Jutsu lain?" Sementara itu Shikamaru sudah tiba di ruang interogasi. Dia mulai membuka pintu ruangan dan masuk ke dalam. Kobu berkata, "Akhirnya kau datang juga. Aku sudah lelah menunggumu, Shikamaru." Shikamaru berkata, "Mari kita selesaikan sesegera mungkin. Aku harus segera kembali bekerja." Kobu berkata, "Semua tergantung respon darimu, dan lagi tergantung situasinya. Mungkin saja kau tidak perlu kembali bekerja, Hokage-sama." Mendengar itu Shikamaru mulai panik. Lalu Kobu berkata lagi, "Jujur saja, sejak awal aku curiga bahwa kaulah yang melindungi Boruto." Shikamaru meresponnya dengan berkata, "Konyol sekali, atas dasar apa itu?" Kobu berkata, "Tidak usah pura-pura seperti itu. Instingku ini sering tepat sasaran. Ya, dalam waktu dekat, aku akan mendapatkan buktinya. Begini saja Shikamaru, kalau kau akui perbuatanmu dengan jujur, aku akan meminta hukumanmu diringankan. Mari kita akhiri pembicaraan ini sesegera mungkin. Itu kan yang kau inginkan?" Shikamaru hanya terdiam setelah mendengar itu. Lalu kata Kashin Koji yang bersembunyi mulai muncul. Sementara di markas, Inojin bersiap menggunakan jutsunya di hadapan seekor katak lainnya. Koji berkata, "Lakukan." Setelah itu Inojin mengaktifkan Shintensin no Jutsu kepada katak yang ada di hadapannya. Jutsu itu pun terhubung dengan katak yang sedang bersama Shikamaru, yang saat itu menatap ke arah Kobu, sehingga Shintensin no Jutsu pun berhasil tepat mengenai Kobu. Dan itu ternyata tujuan utama Koji. Dia ingin Inojin mengambil alih tubuh Kobu. Sesaat setelah Inojin masuk ke dalam tubuh Kobu, Shikamaru langsung menyadari ada hal yang aneh. Sementara itu Kobu yang dikuasai Inojin perlahan tidak sadarkan diri, dan kepalanya jatuh menghantam meja. Sayang melihat itu sangat panik. Dia berkata, "Kobu-sama." Sedangkan di markas Inojin pun terlihat tidak sadarkan diri, karena memang kesadarannya sudah berpindah ke tubuh Kobu. Melihat Kobu yang tidak sadarkan diri, Sai langsung menghampirinya. Lalu dia berkata, "Kobu-sama, ada apa?" Tidak lama dari itu Kobu, atau kita sebut saja Inojin, sudah kembali sadar. Shikamaru semakin merasakan adanya keanehan. Inojin memegang kepala Kobu dengan ekspresi panik dan kebingungan. Dia berkata, "Ini kan?" Kemudian Sai berkata, "Kobu-sama, apakah Anda baik-baik saja?" Melihat di sampingnya ada Sai yang tidak lain adalah ayahnya. Inojin yang saat itu ada di tubuh Kobu pun secara refleks memanggil papa. Dari sana Shikamaru memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara Sai masih terlihat kebingungan. Inojin berkata di dalam hatinya, "Gawat." Lalu dia mencoba berkilah dengan berkata, "Maksudku, palaku sakit, mungkin karena terbentur." Tapi Shikamaru sudah benar-benar paham situasinya. Dia berkata di dalam hatinya, "Ini Shintensin no Jutsu milik Inojin. Dia mengambil alih kesadaran Kobu ya." Sedangkan Sai masih terlihat kebingungan, tapi dia mulai curiga. Setelah itu katak yang tadi bersama Shikamaru mulai berpindah dan bersembunyi di pakaian Kobu yang sedang dikendalikan oleh Inojin. Koji berkata kepada Inojin, "Pergilah keluar dari sini." Inojin pun mulai beranjak dari kursinya. Lalu dia berkata, Mungkin aku sedikit lelah karena interogasi terus berlanjut. Aku mau istirahat dulu, mau cari angin di luar." Shikamaru yang melihat tingkah aneh Kobu semakin paham bahwa
bahwa itu adalah rencana Koji. Kobu pun mulai membuka pintu sambil berkata kepada Sai, "Oh iya, tidak perlu mengawalku. Aku jadi tidak bisa rileks. Bisa-bisa waktu istirahatku jadi percuma." Hanya saja, Sai terlihat khawatir. Dia berkata, "Tapi tunggu dulu Kobu-sama." Saat itu Inojin hanya meresponnya dengan berkata, "Bersiagalah di sini. Ini perintah. Aku akan segera kembali." Setelah itu Inojin pun keluar membawa tubuh Kobu. Inojin berkata, "Hampir saja. Setelah ini aku harus bagaimana lagi?" Koji langsung berkata, "Pergilah ke atap." Setelah itu Inojin pun langsung menuju ke atap. Tapi dia bertanya-tanya kenapa harus ke atap. Dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan. Tapi ini bahaya kan? Apalagi Mausi sudah di dekat sini. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu pada orang ini?" Koji hanya terdiam mendengar ucapan Inojin itu. Dan tidak lama dari itu, Inojin mulai mengerti maksud dan tujuan Koji. Dia berkata, Tunggu dulu, kau bercanda kan?" Koji berkata, "Ya, bunuh Kobu." Mendengar itu Inojin panik ketakutan. Sementara itu di ruang interogasi, Sai masih kebingungan. Dia berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi?" Sedangkan Shikamaru mulai beranjak dari kursinya sambil berkata, "Sai, maaf, tapi aku harus pergi. Ada yang harus kulakukan." Sayangnya saat itu Sai menghentikan Shikamaru. Dia berkata, "Tunggu dulu Shikamaru, jelaskan padaku apa yang kau perintahkan pada Inojin." Shikamaru tidak menyangka Sai menyadarinya. Shikamaru berkata, "Kau." Lalu Sai berkata lagi, "Aku sempat terkejut, tapi setelah melihat matanya, aku jadi yakin. Yang tadi itu Shintensin no Jutsu milik Inojin kan? Beritahu aku Shikamaru, sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Setelah itu kembali ke atap. Koji masih terus memberi instruksi pada Inojin dengan berkata, "Apapun caranya tidak jadi masalah. Kau boleh terjun dari sini atau membuatnya terkesan panik karena diserang Mamushi. Yang manapun boleh asalkan efektif." Lalu Inojin berkata, "Tunggu dulu, kau serius?" Koji berkata, "Dengarkan, aku tidak mau berdebat tentang etika di saat seperti ini. Pikirkan secara rasional. Kobu jelas-jelas adalah musuh dan juga penghalang bagi kita. Saat ini kita juga tidak melakukan sambungan. Yang mengetahui percakapan ini hanyalah kau dan aku. Tidak akan ada satupun bukti yang tertinggal." Lalu Inojin berkata, "Yang benar saja, kau sudah gila ya?" Lalu di saat mereka sedang berdebat, ada satu Mamushi yang datang menghampirinya. Dia berkata, "Hei, kau yang di sana, gadis yang namanya Eida, kau kenal dia tidak?" Melihat ada Mamushi yang datang, Koji membuka mulut kataknya lalu melepaskan tembakan ke arah Mamushi itu. Ya, walaupun tembakannya memang hanya menggores pipinya saja, tapi itu membuat Mamushi marah. Mamushi itu langsung memperbanyak tubuhnya sambil berkata, "Apa yang kau lakukan brengsek? Kau bosan hidup ya?" Sementara Koji hanya berkata, "Bagus, dengan ini sudah selesai." Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto to Blue Vortex chapter 30. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Segala cara akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Langkah apa yang akan diambil Inojin yang terhimpit di antara logika dan etika?" Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar.